Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudaraku jamaah yang berbahagia, yang saya hormati, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sambut Idul Adha saat ini dengan kalimat takbir, tahmid, tahlil sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dijaga untuk bisa menunaikan ibadah sunnah Arafah satu hari, dan pada saat ini kita diizinkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sholat Idul Adha. Tentu kita berharap mudah-mudahan yang kita lakukan ini senantiasa diterima dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang cinta dan taat untuk mengikuti setiap sunnah-sunnahnya, sehingga kelak di hari kiamat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Idul Adha, Idul Kurban sangat erat kaitannya dengan ibadah haji, di mana prosesinya adalah tampak jelas pengalaman rohani Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail alaihissalam, dan ibunda Ibu Siti Hajar. Nabiullah Ibrahim alaihissalam sangat diagung-agungkan oleh pemeluk agama samawi pada waktu itu, dikarenakan beliau Nabiullah Ibrahim banyak sekian keutamaan, kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Di samping juga karena Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah memberikan satu pondasi bagaimana seharusnya iman yang benar itu. Termasuk juga Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempunyai tingkat
kesabaran yang luar biasa di setiap saat menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ujiannya diterima dengan tulus, dengan ikhlas, dengan ridho, dengan kesabaran yang luar biasa. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Salah satu keistimewaan dan keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa melalui beliau Ibrahim alaihissalam Allah Subhanahu wa Ta'ala membatalkan satu kebiasaan manusia mengorbankan manusia yang lainnya untuk sesaji, untuk dewanya, atau untuk sesuatu yang dianggap penting pada saat itu. Karena memang pada saat itu kebiasaan yang ada, manusia senantiasa mengorbankan manusia yang lainnya untuk kepentingannya tertentu. Allahu Akbar walillahil hamd. Dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim terhadap diri Ismail, di situ Allah membatalkan bahwa pertama, tidak boleh seorang manusia saling mengorbankan manusia yang lain. Tidak boleh salah seorang manusia membunuh jiwa manusia yang lain. Tidak boleh manusia membunuh dalam arti jiwa, termasuk juga membunuh dalam arti karakter orang yang lain. Kecuali membunuh itu diperbolehkan apabila ada sebab-sebab tertentu, misalnya dilaksanakannya qisas karena seseorang telah membunuh orang yang lain. Inilah para jamaah yang berbahagia peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat 5 Al-Ma'idah ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi. Siapa orang yang membunuh saudaranya sendiri tanpa ada alasan yang benar, bukan karena adanya qisas, faka'annama qatala nafsan jami'an, maka orang yang demikian ini sama dengan membunuh manusia secara keseluruhan. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasi jami'an. Siapa orang yang menghidupkan saudaranya satu saja, sama halnya dengan menghidupkan saudaranya secara keseluruhan. Bayangkan pada zaman berbagi, membunuh satu orang tanpa ada alasan yang benar, Allah mengatakan sama dengan membunuh keseluruhan manusia. Lalu kemudian bagaimana apabila ada orang membunuh sampai 4 orang? Ada orang membunuh sampai 6 orang. Apalagi yang dibunuh itu adalah mereka yang tengah mendakwahkan agama Islam. Saya tidak bisa membayangkan berapa banyak dosa yang akan diterima oleh mereka sang pembunuh itu, dan bagaimana mereka harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka sedang menjalankan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu orang itu sama dengan membunuh semua. Lalu kalau 4 orang, 6 orang yang dibunuh, bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanggungjawaban di dunia saya kira tidak sulit. Banyak member-member yang bisa menjadi penghadap seseorang itu untuk mendapatkan justifikasi salah lalu dihukum. Tapi
siapa yang menjamin di saat menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin yang berbahagia, ternyata skenario Allah Subhanahu wa ta'ala pengorbanan Ibrahim terhadap diri Ismail diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan 1 ekor domba yang besar. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Bahwa segala sesuatu yang dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah sesuatu yang beri manfaat bagi kehidupan orang banyak. Tidak hanya akan memberikan manfaat kepada orang yang banyak, dipastikan yang dikorbankan itu adalah sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 ekor domba itu, hadirin yang berbahagia, adalah 1 contoh daripada binatang-binatang ternak yang lainnya yang itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita tidak bisa membayangkan seandainya digantinya Ismail tidak dengan seekor domba, tapi seekor elek, seekor harimau, seekor angsa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tapi tidak, korbankan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi yakinkan yang korban itu sesuatu yang bermanfaat dan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, hadirin yang berbahagia, skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melarang mengorbankan jiwa manusia, tetapi yang harus dikorbankan, yang harus dikubur dalam-dalam adalah sifat-sifat kebinatangan yang kadang sering dimiliki oleh manusia tersebut. Sifat kebinatangan yang sangat melekat dalam diri kita itu yang harus kita korbankan, itu yang harus kita tanam dalam-dalam, yang harus kita kubur dalam-dalam. Jangan lalu manusianya yang kita korbankan. Kenapa demikian para jemaah yang berbahagia? Seringkali sifat-sifat kebinatangan yang kita miliki ini bisa menghambat bahkan menghalangi seseorang untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa menjadi penghalang seseorang untuk berbuat baik, bisa menjadi penghalang seseorang untuk senantiasa menginfakkan sekian harta yang pernah dimiliki sebagai rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita korbankan, itu yang harus kita tanam. Tanam dalam sifat binatang serigala yang kadang-kadang kita miliki. Serigala, hadirin yang berbahagia, karakternya adalah eksploitasi, intimidasi kepada orang yang lemah, mentang-mentang menjadi seorang pemimpin, mentang-mentang menjadi seorang penguasa, semua saran dari siapapun dia tidak mendengarkan. Yang penting ini adalah pendapat saya. Ini karakternya serigala, menggusur rumah penduduk seenaknya dengan alasan untuk kepentingan pembangunan, tetapi tanpa memberikan solusi selanjutnya yang digusur itu diapakan. Kios-kios kecil yang tadinya banyak dimiliki oleh pribumi, satu demi satu gulung tikar diganti dengan mall-mall besar yang semuanya itu adalah dimiliki oleh non-pribumi. Hadirin yang berbahagia,
Ini mentalitas daripada serigala. Tega-teganya memberikan label, memberikan stigma kepada saudaranya seagama, seiman, hanya karena beda di dalam pengamalan dan keyakinan agama itu. Orang yang ingin melaksanakan agamanya dengan benar, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dikatakan Islamnya Islam garis keras. Ada saudaranya yang ingin melaksanakan Islam dengan benar, dengan baik, sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW, dikatakan Islam radikal. Ada saudaranya yang memelihara jenggot, yang berbagai celana cingkrang, dikatakan Islamnya Islam Wahabi. Ada orang yang sudah menggunakan jubah, dikatakan Islamnya Islam Arab, tidak cocok dengan Islam Indonesia. Apa yang dimaui mereka? Mereka ingin hidup sendiri, tapi orang lain tidak perlu. Ini hadirin yang berbahagia, harus kita pahami bersama betapa seseorang ini kalau memiliki sifat yang namanya serigala, luar biasa eksploitatifnya, intimidasinya, dan lain sebagainya, terhadap masyarakatnya, terhadap saudaranya yang ingin mendakwakan agama yang benar, diberi label yang macam-macam. Karena apa? Tidak cocok, tidak sesuai dengan Islam yang ada di Indonesia. Ini harapan mereka karena sifat daripada serigala. Sudah waktunya sifat yang demikian kita sudah tidak lagi populer. Kalau ada orang yang menjalankan agamanya dengan baik, lalu dengan mudah kita berikan stigma dan label, ini Islam garis keras, ini Islam radikal, ini Islam Arab, ini Islam Wahabi, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Sudah tidak populer, alias tidak payu dan tidak laku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Mari kita tanam dalam sifat ular yang mungkin ada dalam diri kita. Bagaimana sikap ular itu mencari telinganya orang. Kelihatannya melungker, tapi kalau ada orang coba-coba, dia akan capek dengan senjata yang dia miliki. Kelihatannya orangnya sederhana, kelihatannya orangnya pendiam, kelihatannya orangnya santai, tapi ternyata pembunuh berdarah dingin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pencitraan terjadi di mana-mana. Satu hari penceritaan 10 kali, 10 kali tidak pernah terwujud dalam satu realita karena kebohongan dan karena tipuannya belaka. Siapapun orangnya, kalau terkena penyakit dan dalam dirinya terkena sifat daripada ular itu, dia akan menjadi seorang penipu dan pembohong, sangat berbahaya. Tetapi akan lebih berbahaya lagi manakala ini dimiliki bagi mereka-mereka yang punya status sebagai pemimpin. Sangat berbahaya kalau mudah berjanji tapi janjinya tidak dilaksanakan. Janjinya mempersaudarakan semua umat yang ada di muka bumi, nyatanya umat Islam dipecah belah. Janjinya menjunjung tinggi para ustaz, para kiai, para habaib, para ulama, nyatanya
banyak di antara mereka yang dipersekusi, banyak yang dikriminalisasi dan lain sebagainya. Pandai membuat janji, tapi tak pernah direalisasikan dalam hidup dan kehidupannya. Tentunya ini sangat berbahaya. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau mengatakan, "Ma min yasirahu Allah azza wa jalla yamutu wa yawma yamutu wa huwa qasim illa dakhala al-jannah." Kata Rasulullah SAW, kalau ada seseorang yang mendapatkan satu amanah dari yang lainnya untuk mengatur kehidupan masyarakatnya yang ada pada saat itu, yamutu wa yamutu wa huwa qasim, kemudian sampai meninggalnya seseorang itu tetap dalam keadaan kebohongannya, tetap dalam keadaan tipu dayanya, melainkan orang ini diharamkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, hati-hati para jamaah, apabila kita sudah diberi amanah, siapapun yang memberikan amanah, jalankan amanah itu dengan baik. Tetapi kalau amanah ini tidak kita jalankan dengan baik, apalagi kita minit dengan banyak tipuan dan kebohongan, haram kata Rasulullah SAW untuk dimasukkan di dalam surga. Lalu hadirin yang berbahagia, bagaimana lalu kemudian kita sebagai umatnya? Apa sanksi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau membenarkan kebohongan para penguasa pemimpinnya? Apa sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala balasan akan diterima apabila kita membenarkan kezalimannya? Rasulullah SAW mengatakan, bukan lagi orang ini termasuk umatku, dan aku pun tidak mau menjadi kelompok umat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Rasulullah SAW mengatakan, "Satakunu min ba'di umara'u yukadzibuna wa yadlimuna." Ingat, hati-hati, satu saat sesudah nanti ada seorang pemimpin yukadzibuna, pandai berbuat dosa, wa yadlimuna, dan pandai berbuat satu kezaliman, wa man saddaqahu bikadzbihim, siapa yang membenarkan kedosaan mereka itu, wa anahu fihim, dan siapa yang menyakiti dan menyetujui kezaliman mereka itu, falaisa minni, maka orang itu bukan termasuk umatku, walastu minkum, dan aku juga bukan termasuk umat daripada mereka, bukan termasuk saudara daripada mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Umma malam yatubu ala khatin," mereka tidak akan pernah merasakan telaga surganya Rasulullah SAW di saat di akhirat nanti. Hati-hati, bukan yang kena sanksi itu pemimpin dan penguasanya karena kezaliman dan karena tipuannya, kedostaannya, tapi kita yang meyakini, kita yang mengikuti, tidak termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sangat menakutkan manakala kita teringat dengan apa dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu hadirin yang berbahagia, Bapak sebagai pemimpin rumah tangganya jangan suka berdusta, jangan suka berbohong. Lingkungan kecil menjadi pemimpin masyarakatnya jangan suka berbohong, jangan suka berdusta. Inginnya satu negara sebagai penguasa jangan mudah berbohong, jangan mudah menipu. Karena apa? Sungguh luar biasa beratnya yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Kemudian hadirin yang berbahagia, yang ketiga, yang keempat, dalam skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita pahami bahwa ternyata dunia dengan segala isinya itu hanya titipan Allah. Jadikan harta kita, kedudukan kita, jabatan kita, status kita di muka bumi ini sebatas ada di tangan kita, jangan dimasukkan di dalam hati kita. Karena apa? Karakter dari dunia dengan segala isinya terkadang akan cepat meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan dunia. Berapa banyaknya saudara-saudara kita yang sukses membuat rumah sangat mewah, baru 1 minggu dimasuki ternyata rumah itu terbakar. Betapa banyaknya saudara kita yang sukses untuk membangun rumah yang mewah, baru 1 minggu ditempati ternyata pemiliknya itu dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenyataan yang demikian inilah didasari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Segala apa yang ada di dunia ini titipan Allah, termasuk anak adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sewaktu-waktu anaknya diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain jawaban kita hanya sami'na wa ata'na. Karena ini titipanmu ya Allah, engkau minta ya Allah, aku berikan. Itulah yang terjadi pada pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam pada diri putranya yang namanya Ismail. Faham betul Ibrahim, kalau memang diminta Allah. Kenapa mereka mempunyai kemampuan yang demikian ini? Tidak lain karena kemampanan dan kemantapan iman yang dimiliki oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga iman yang mantap itu tidak menyisakan sedikit pun rasa keraguan terhadap semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak hanya satu keraguan, maka apapun yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilaksanakan dengan penuh ketulusan, keikhlasan dan pasrah diri. Itulah hadirin yang berbahagia, peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quran surat 49 Al-Hujurat ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi tsumma billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Iman Nabi Ibrahim adalah iman yang sudah matang, iman yang sudah matang, iman yang benar. Sehingga iman yang benar dia memiliki 4 konsekuensi. Pertama, hadirin yang berbahagia, tidak ada satupun keraguan setiap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu berupa perintah, yakin. Kalau itu berupa larangan, demikian juga yakin. Tidak pantas kalau ada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, lalu terhadap perintah Allah ada nanti tidak. Bagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-haqqu min rabbikum wa la takunanna minal mumtarin. Yang benar itu datangnya dari Allah, jangan pernah ada keraguan. Kalau kita sudah tidak ragu semua yang datangnya dari Allah, pasti kita akan bertaslim, berpasrah diri dalam menjalankan semua yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat 24 An-Nur ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama qala al-mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum
ayyaqulu sami'na wa ata'na. Terhadap perintah Allah, terhadap perintah Rasulullah, terhadap larangan Allah, terhadap larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jawaban kita melainkan sami'na wa ata'na. Dan semuanya kita laksanakan dengan penuh kepasrahan, merasa cukup dengan aturan Allah sehingga tidak ada keinginan untuk mencari aturan-aturan yang lainnya. Itulah hadirin yang berbahagia firman Allah di dalam Al-Quran surat ketika Al-Ahzab ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak pantas mengaku beriman kepada Allah, tidak pantas mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di saat dengan jelas-jelas Allah sudah memberikan satu kenyataan, satu perintahnya untuk menyelesaikan dalam setiap urusannya, lalu orang itu mengatakan gak cocok itu dengan saya, gak cocok itu dengan alam Indonesia, karena itu aku mencari aturan-aturan yang selain dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, itulah dunia. Hanya kita miliki di tangan, jangan di dalam dan dimasukkan di dalam hati kita. Cepat atau lambat akan meninggalkan kita, atau kita yang akan meninggalkan dunia. Dan yang terakhir, hadirin yang berbahagia, Ibrahim yakin betul setiap pengorbanan untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala dengan cepat atau lambat pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat 2 Al-Baqarah ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajrun inda rabbih wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau kita di dalam beramal tulus dan ikhlas, tidak minta kepada siapapun, tidak mengharap kepada siapapun, yang kita minta hanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ajru inda rabbi, maka Allah akan berikan balasannya. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dan sedikit pun tidak ada rasa ketakutan dan rasa kekhawatiran kita kepada sesuatu yang ada, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hadirin yang berbahagia, dengan momen Idul Adha yang kita peringati pada hari ini, mari kita bersama meneladani keimanan daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang telah matang, yang telah mapan, yang telah benar. Kemudian kita juga meneladani kesiapan kesabaran beliau di setiap mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang benar, kesabaran yang tinggi, cepat atau lambat, pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik kepada kita daripada sebelum-sebelumnya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan yang kita lakukan ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terima kasih dan mohon maaf. Bila hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.